Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi, emosi, dan suasana hati serta nilai kepribadian. 1. Emosi dan suasana hati. Dalam analisis kita memerlukan 3 istilah yang sangat erat maknanya: afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang. Emosi, perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Dan suasana hati, perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus kontekstual. Adapun meliputi emosi dasar, suasana hati, dasar, fungsi emosi, dan sumber emosi dan suasana hati. Emosi dasar itu ada banyak emosi. Ada amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, kebahagiaan, harapan, kecemburuan, cinta, angkuh, kejutan, dan kesedihan. Suasana hati dasar itu ada 2, ada afeksi positif dan afeksi negatif. Fungsi emosi, sumber emosi dan suasana hati itu pengaruh utamanya kepribadian, waktu dalam hari dalam minggu, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, dan olahraga. 2. Emosi pekerja. Emosi pekerja atau emotional labor adalah sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang digunakan organisasi selama transaksi interpersonal dan tempat kerja. 3. Teori peristiwa aktif. Adapun ujian teori peristiwa aktif menyatakan hal-hal berikut. 1. Satu episode emosi sebenarnya merupakan serangkaian pengalaman emosional yang didorong muncul oleh suatu peristiwa tunggal dan mengandung emosi dan siklus suasana hati. Kedua, emosi mempengaruhi kepuasan kerja pada saat berlangsung bersama dengan riwayat emosi yang mengelilingi peristiwa itu. 3. Suasana hati berfluktuasi sepanjang waktu, efeknya pada kinerja juga berfluktuasi. 4. Perilaku yang digerakkan emosi berdurasi pendek dan variabilitasnya tinggi. 5. Oleh karena emosi, bahkan emotif sekalipun tidak cocok dengan sebuah pekerjaan yang dilakukan sehingga memiliki pengaruh negatif bagi pekerjaan itu. 4. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional dengan menilai, memahami, dan mengatur emosi itu sendiri. Menurut penelitian, kecerdasan emosional mempunyai peran yang besar dalam performa kerja. Sebuah studi yang menggunakan fMRI menemukan bahwa pelajar yang mempunyai performa bagus dalam pembuatan keputusan strategis lebih cenderung untuk tidak melibatkan pusat emosi otak dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menekankan pada penggunaan bagian kognitif dalam otak mereka. 5. Pengaturan emosi. Ada strategi yang digunakan untuk mengatur emosi. 1. Acting permukaan. Maksudnya itu tidak mengubah emosi sehingga efek pengaturannya itu sedikit. Yang kedua, acting mendalam. Contohnya itu berbicara pada diri sendiri. Pada saat ketakutan malah dapat membuat diri kita fokus pada apa yang membuat kita takut. 6. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Bagaimana kita mengetahui bahwa emosi dan suasana hati bisa memperbaiki kemampuan kita dalam menjelaskan dan memprediksi proses seleksi dalam organisasi? Ada mengambil keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik interpersonal, negosiasi, pelayanan terhadap pelanggan,
sikap kerja dan perilaku menyimpang dalam tempat kerja. 7. Nilai dan kepribadian. Kepribadian sebagai jumlah total dari cara-cara seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nilai atau value mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. 8. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu dalam tempat kerja. 30 tahun yang lalu, organisasi hanya peduli dengan kepribadian karena fokus utama mereka adalah mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu. Pertimbangan itu telah berkembang dengan mengikut sertakan seberapa baik kepribadian dan nilai individu itu cocok dengan organisasi. Mengapa? Oleh karena itu, dewasa ini kurang tertarik dengan kemampuan seseorang pelamar dan pekerjaan spesifik dibandingkan dengan fleksibilitasnya untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmennya pada organisasi. Sekarang kita akan mendiskusikan kecocokan orang pekerjaan dan organisasi dengan lebih detail. 9. Nilai-nilai internasional. Adapun di bawah ini manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai budaya nasional. 1. Jarak kekuasaan. 2. Individualisme versus kolektivisme. 3. Maskulinitas versus feminitas. 4. Penghindaran kepastian. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.